Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali saya berbicara gereja yang benar Alkitabiah. Yang kedua, bahwa gereja yang benar Alkitabiah, suara mimbar gereja selalu mengingatkan bahwa hidup ini sangat singkat. Hidup ini penuh ketragisan, bahwa manusia itu renta dengan segala macam penyakit, kematian, penderitaan. Sesuai kebenaran Alkitab bahwa manusia diumpamakan seperti uap yang kelihatan kemudian lenyap. Jadi gereja yang benar Alkitabiah, suara mimbar gereja hamba Tuhan selalu mengingatkan bahwa hidup di bumi itu sebagai persiapan latihan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di langit dan bumi yang baru. Sesuai 2 Petrus 3, 10-14. Maka selagi masih hidup di bumi ini, saudara dan saya, jemaat harus diajar, harus bisa mengasihi Tuhan, memiliki persekutuan intim dan dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Setiap hari harus ada persekutuan intim dengan Tuhan, memiliki jam-jam doa, mengalami bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kekasih abadinya, soulmate kita yang sesungguhnya, adalah kebahagiaan sejati, sukses yang sebenarnya. Waktu kita dipanggil Tuhan, kita berjumpa dengan kekasih kita, Tuhan Yesus. Jadi mimbar gereja selalu menyuarakan agar jemaat Tuhan memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan setiap hari. Itu lebih penting daripada menjadi seorang hamba Tuhan, lebih penting daripada rajin ke gereja, menjadi orang Kristen. Kalau tidak pernah bertemu mengalami Tuhan, ini sebuah hal yang ironis, karena orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan mengalami dengan Tuhan, maka mereka akan hidupnya terseret oleh keinginan dunia, maka mereka akan hidup sama dengan anak-anak dunia. Tidak ada rasa takut dengan Tuhan, tidak ada rasa hormat dengan Tuhan, maka mereka hidup menghalalkan segala cara. Diisi otak mereka, yang penting saya bisa hidup, makan, minum, yang dicari kebutuhan makan, minum, seks. Tidak ada memikirkan kekekalan, memikirkan bahwa hidup itu singkat, yang kelak kita akan kembali ke Tuhan, mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena Daniel 12 ayat 2, bahwa semua manusia di planet bumi ini akan dibangkitkan dari debu, yang satu menerima kemuliaan kekal, yang satu menerima kehinaan kekal. Artinya semua manusia setelah mati masih ada kehidupan kekal, kekal di surga bersama Tuhan, kekal terbuang dari hadirat Tuhan, yaitu di tempat orang-orang terkutuk. Jadi gereja yang benar, suara mimbar gereja hamba Tuhan harus selalu mengingatkan ini. Yang kedua, seorang hamba Tuhan, mimbar gereja, gaung gereja selalu mengingatkan agar setiap jemaat, orang-orang harus bisa memiliki kasih terhadap sesamanya. Karena kasih itu hukum tertinggi di kerajaan surga. Kelak kalau kita dipanggil Tuhan, Tuhan akan mempertanyakan kita bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Sesuai Matius 25 ayat 31 selanjutnya, waktu aku lapar, apakah engkau memberi aku makan? Waktu aku telanjang, apakah engkau memberi aku pakaian? Waktu aku di penjara, apakah kamu mengunjungi aku? Saudaraku, jadi kasih itu hukum tertinggi di kerajaan surga. Kalau seseorang tidak memiliki kasih, ini artinya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 20. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Yang kelihatan saja kita tidak ada kasih. Jadi orang Kristen yang benar, anak Tuhan yang benar, hidupnya akan menaruh belas kasihan terhadap orang. Dia suka menolong orang yang mengalami kesulitan, suka membagi orang-orang yang mengalami
kekurangan. Karena kebesaran kita, kekayaan kita, harta kita bukan seberapa banyak yang kita telah miliki, tetapi seberapa banyak kita yang telah membagi. Itu kebesaran seseorang. Seperti Kristus, dia mati, rela mati menjadi korban seluruh umat manusia, menjadi penebus dosa. Jadi kebesaran seseorang, saudara dan saya, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, kalau hidupnya seperti Yesus, menjadi anggur yang tercurah, mati bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ini berat bagi saya seorang hamba Tuhan, ini berat, tetapi mau tidak mau saya harus melakukan semuanya ini dalam hidup saya. Kalau Tuhan suruh perintahkan memberi, kita harus memberi, sekalipun itu satu-satunya apa yang kita miliki. Tetapi kita memberi berdasarkan pimpinan Roh Kudus, agar kita juga tidak dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi gereja yang benar itu mengajar untuk memiliki kasih terhadap sesamanya, bisa memanusiakan terhadap sesamanya, bisa memperlakukan sesamanya. Karena firman Tuhan mengatakan, seperti engkau yang ingin melakukan, seperti engkau ingin diperlakukan terhadap engkau, perlakukanlah ini terhadap orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kita, yang ku kehendaki belas kasihan, bukan persembahan. Matius 9 ayat 13. Saudaraku, orang yang memiliki belas kasih Tuhan, memiliki belas kasih sesama terhadap sesamanya, menolong sesamanya, dia memitangi Tuhan sesuai kebenaran Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suara mimbar gereja selalu mengingatkan bahwa hidup ini singkat, bahwa hidup ini begitu fana, tragis. Hidup ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan sudah menguduskan kita sekali dan selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10, bahwa Tuhan sudah menyempurnakan kita. Ibrani 10 ayat 14, bahwa dosa-dosa kita sudah ditebus, ditanggung, dipikul oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia, agar saudara tidak mudah jatuh di dalam dosa, agar saudara tetap kuat, bahwa saudara harus memandang bahwa saudara telah mati bagi dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Roma 6 ayat 11. Jadi mimbar gereja selalu mengajar, kalau hidup kita sudah dimiliki Tuhan, maka dengan sukacita kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus menjadi pendeta, mengambil sekolah Alkitab. Banyak orang berpikir kalau sudah lulusan Alkitab dia layak berdiri di mimbar gereja. Ini bisa salah, bisa benar. Salah kalau orang tadi belum lahir, baru bertobat. Di benaknya melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan layak menerima penghormatan, menerima persembahan. Jadi melayani itu mencari hidup di gereja, melayani itu mencari kehidupan di pelayanan. Ini salah, karena melayani itu memberi hidup, bukan mencari kehidupan. Melayani itu berani berkorban. Melayani Tuhan itu melayani pikiran perasaan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Melayani itu apa yang Tuhan inginkan, bukan memuaskan ambisi ego kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi gereja yang benar menyadari bahwa semua kita ini hamba-hamba Tuhan. Jadi banyak gereja mengajar kalau mereka yang mengambil sekolah Alkitab melayani Tuhan itu hamba Tuhan, sedangkan jemaat itu hamba siapa? Apakah hamba iblis? Kita semua hamba Tuhan, bahwa kita dipanggil menjadi imamat rajini, bangsa yang kudus. Saudara, kita semua hamba Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Ada yang menjadi dokter, jadilah dokter yang baik, yang menjadi berkat bagi pasiennya. Pasien-pasien yang susah kita gratisin, menjadi guru yang baik. Seorang pengusaha bisnismen yang baik itu juga hamba Tuhan. Bukan kalau hamba Tuhan mengajar bahwa hamba Tuhan itu yang hanya berdiri di mimbar, ini penyesatan, pembodohan yang sangat mengerikan. Umat perjanjian baru bahwa kita semuanya hamba Tuhan. Kita melayani sesuai dengan
profesi kita, dengan panggilan kita. Kalau menjadi hamba Tuhan, gembala, penginjil, menjadi seorang guru, layanilah itu dengan sukacita, dengan kasih, dengan segala kerendahan hati. Kalau kita menjadi guru, biarlah kita menjadi guru yang menjadi teladan bagi murid-muridnya. Menjadi guru bukan transfer knowledge, pengetahuan, tetapi kita mengasihi jiwa-jiwa ini. Jadi pengusaha-pengusaha yang jujur, pengusaha yang tidak menghalalkan segala cara, pengusaha yang menjadi berkat bagi banyak orang, itu juga seorang hamba Tuhan. Menjadi seorang politikus yang benar, yang mementingkan kepentingan masyarakat, membela kebenaran, itu juga seorang hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita sudah memasuki zaman akhir. Sudah sulit kita menemukan gereja yang benar. Salah satu gereja yang benar, pemimpinnya menjadi contoh teladan, memiliki kerendahan hati, tidak memperkaya sendiri. Banyak hamba Tuhan membuka gereja hanya menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan masa depannya. Makanya suara mimbar gereja selalu digaungkan buah sulung, janji iman, perpuluhan. Ini sebuah pembodohan yang sangat mengerikan. Masalahnya jemaat juga mau dibodohi. Jemaat juga tidak tahu hal itu. Jemaat hanya diintimidasi kalau kamu tidak memberi buah sulung, persembahan, engkau akan tidak diberkati, engkau akan dimakan binatang pelahap. Ini adalah tipuan iblis, setan dari penghuni neraka sana. Coba orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka diberkati Tuhan, mereka tidak mengenal Yesus, tidak memberi perpuluhan, janji iman, mereka diberkati secara jasmani. Saudara jangan tertipu, jangan mau dibodoh-bodohi hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan gadungan, hamba Tuhan yang dipakai iblis, hanya memanfaatkan jemaatnya menjadi ATM, menjadi penghasil uang untuk memperkaya, untuk mencari kenyamanan hidup bagi hamba Tuhan. Saya bicara ini bukan kepahitan, karena saya juga hamba Tuhan sebagai penginjil, melayani dari tahun 1986. Saya melayani gereja-gereja. Ada gereja yang bisa memberkati, ada gereja yang tidak bisa memberkati. Karena saya melayani di daerah, banyak gereja-gereja susah. Bahkan saya kalau diberkati, saya membawa sesuatu untuk gembala sidang di situ. Itu sudah saya lakukan dari tahun 2013 sampai sekarang, saudara. Saya melayani di pendalaman Kalbar. Saya melayani tanpa pamrih, melayani dengan tulus, tidak mengharapkan apa-apa. Tuhan tahu itu, saudara. Maka kita sudah memasuki zaman akhir. Saudara harus cerdas. Cari gereja-gereja yang serius membawa jemaat diselamatkan jiwanya dari api neraka, yang serius membawa jemaatnya dari dunia yang jahat ini, membawa jemaatnya mau sungguh-sungguh serius ikut Tuhan, mau menjaga kesucian, kesalehan hidup, mengejar berkenanan di hadapan Tuhan sesuai 2 Korintus 5 ayat 9. Aku berusaha hidup berkenan baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Kata Rasul Paulus, sekelas Rasul Paulus, dia mau hidup berkenan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan itu tidak semudah membalikan tangan, sebuah perjuangan. Rasul Paulus yang menulis 13 kitab, yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dipakai Tuhan yang begitu hebat. Dia mencurigai dirinya sendiri. 1 Korintus 9 ayat 27, jangan aku melatih tubuhku, jangan sampai aku memberitakan Injil saya sendiri ditolak. Ini kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk menerima anugerah keselamatan, orang-orang yang diakui menjadi anak Tuhan itu bukan sekedar menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, menjadi hamba Tuhan. Kalau hidupnya masih sami mawon, sama dengan anak-anak dunia, mereka akan terbuang dalam lautan api, saudara. Hidup berkenan, menyenangkan Tuhan, itu sebuah perjuangan. Tidak hanya dibayar menjadi orang Kristen dari kecil, tapi kalau hidupnya masih sama dengan anak-anak dunia, masih sama dengan orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan, kelakuan, perbuatan, moral, sifatnya menjijikkan, memuakkan, menghalalkan segala cara, tidak ada kasih, mencari kekayaan, mencari harta, keuntungan dengan mengorbankan orang lain.
ini orang-orang yang jiwanya akan terbuang dalam lautan api neraka. Orang-orang politikus yang melenyapkan nyawa orang lain, tidak peduli kesusahan orang lain, memperkaya sendiri penjabat-penjabat, orang-orang ini akan terbuang dalam lautan api. Karena manusia diciptakan segambar serupa dengan Tuhan, agar manusia memiliki karakter moral seperti Tuhan sendiri, agar manusia memiliki kasih terhadap Tuhan sepanjang hidup dia, memiliki kasih terhadap sesamanya. Baru orang-orang ini dibenarkan Tuhan. Karena kita sudah dibenarkan Tuhan 2000 tahun lalu melewat karya salibnya, agar saudara dan saya benar-benar hidup benar. Dibenarkan Tuhan bukan secara otomatis saudara benar, tapi masih banyak bad karakter kita belum beres. Makanya berusaha benar, berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang sah, menjadi anak-anak Tuhan yang diakui di hadapan Tuhan, bukan diakui di gereja. Menjadi anggota resmi gereja bukan berarti menjadi anggota kerajaan surga. Saudara, saya ulangi lagi, kita sudah memasuki zaman akhir, bahwa perjuangan kita hanya satu: bagaimana saudara dan saya diakui Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang sah, diakui Tuhan menjadi anak-anak yang layak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah perjuangan kita. Suara mimbar gereja harus menyuarakan semuanya ini. Kita harus bertobat sungguh-sungguh membenci dosa, bahkan kita tidak tertarik lagi dengan dosa. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Salam, terima kasih.